Daun keladi memang rimbun ketika dia subur dan juga belum masa istirahat. Jadi seperti ini wujudnya, dan juga nanti ada yang udah dormen, dan simak terus supaya informasinya bisa sampai, oke? Ya, bikin lagi video yang seperti kemarin karena lumayan juga banyak peminatnya kalau membahas keladi yang sedang dormen. Mungkin karena untuk ya bagi pemula, mungkin juga untuk pembelajaran. Nah, seperti ini wujudnya. Tadi di awal video kan cantik banget keladinya. Nah, ini sama keladi yang di awal video itu ketika keladinya lagi bagus-bagusnya, dan ini keladi yang nampak udah persiapan mau istirahat atau juga disebut dengan dormen. Nah, wujudnya seperti ini terutama untuk yang pemula. Jadi jangan kaget karena memang keladi itu seperti ini. Ya, ini seperti mau mati, mau udahan bertaninya atau koleksinya seperti mau udahan. Padahal jangan seperti itu, jangan dibuang, dan kalau bisa sih diikuti aja videonya, jangan di skip supaya informasinya bisa sampai, oke? Nah, ini keladi yang tadi di awal video itu ketika keladinya lagi bagus-bagusnya. Dan kalau misalkan yang udah lama merawat keladi, nggak kaget lagi karena emang keladi itu punya sifat yang seperti ini, wujudnya seperti ini. Ini masih dalam keadaan bagus sih sebetulnya. Kalau misalkan keladi yang udah dormen istirahat banget, ya udah habis, tinggal umbi atau bonggolnya aja. Dan gimana sih supaya ya dalam keadaan seperti ini tetap bertahan dan juga ya mau diperbanyak tinggal perbanyak, dan ini saat yang tepat karena umbinya juga ini kemungkinan udah pada besar. Namun di video kali ini nggak mencacah umbi, namun hanya memberi informasi aja seputar keladi dalam kondisi seperti ini. Nah, ini udah seperti ini, padahal di awal video kan tadi bagus-bagus banget. Ini posisi hampir sama dan juga nggak dirubah posisinya. Jadi supaya tahu sobat pemula kalau keladi emang seperti ini. Jadi jangan kaget, apalagi yang hobi baru terhadap keladi. Emang keladi seperti ini. Jadi kalau yang udah terbiasa sih mungkin nggak kaget lagi ya. Cuman ya terutama yang pemula banget. Nah, ini gimana sih kalau keladi udah seperti ini? Nah, jadi cuek aja, dan juga cukup perawatan sederhana aja. Jadi ya seperti ini, tinggal diperiksa daun seperti ini. Kalau misalkan masih ada yang bagus, dipertahankan, dan juga bisa dibuang. Yang udah jelek seperti ini boleh digunting dan juga diberesin di potnya. Nah, ini seperti ini. Ini tadinya awal-awal yang sering dibikin video ini pada cantik sekali daun keladinya, dan juga
hampir rimbun, satu pot ini hampir rimbun semua. Dan juga yang mungkin udah sering nonton di Ala Kampung Channel pasti udah paham, karena hampir setiap video awalnya sih selalu ditampilkan keladi-keladi yang di pot ini. Jadi mungkin sekarang yang udah ya terbiasa nonton, jadi tahu pertumbuhan dari awal hingga sekarang. Dan ini lagi ya, ini seperti kurang air karena memang dibiarkan nggak terlalu banyak air juga, karena mau dibikin atau juga diberesin dulu, dibersihin dulu dari rumput-rumput atau juga dari daun-daun yang udah matinya. Nanti ketika udah dibagusin, diberesin, nah boleh di perawatan lagi. Oke, tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, komen, like, sharingnya, terima kasih. Dan juga mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Nah ini persiapan mau dibikin atau juga mau dibuang daunnya, mau dibersihin. Nah jangan, pokoknya yang ini ya, yang baru-baru, kalau misalkan ya udah kondisi seperti ini, tolong keladi jangan dibuang atau juga jangan sayang untuk membuang daun seperti ini, karena justru kalau misalkan dibiarkan nanti akan istirahat beneran semuanya. Jadi ini beneran akan dormen. Nah udah dipersiapkan, ini ada gunting ya, ini bukan mau digunting semua, jadi ikuti aja videonya. Nah seperti ini, tinggal dipilih aja daun-daun yang kurang cantik. Nah seperti ini bukan penyiksaan ya, jadi ini justru karena sayang sama keladi, jadi nanti efeknya yaitu akan cepat, tunas baru itu akan cepat tumbuh. Nah seperti ini, buang aja, jadi tinggal random aja yang mana yang udah ada bercak coklat yang seperti ini. Karena kalau misalkan dibiarkan itu nanti bisa-bisa semua jadi bener-bener nggak ada daun sama sekali. Nah ini ya, kalau posisi seperti ini udah tepat untuk ya namanya pruning atau juga pembuangan daun ya. Ya pokoknya kalau udah seperti ini, daunnya seperti ini, banyak yang udah kecoklatan seperti ini, ya tinggal diusir aja daunnya atau juga dibuang. Nah seperti ini, jadi jangan sayang sama daun yang udah seperti tadi, justru ini akan menghasilkan atau mendapatkan tunas baru yang lebih, tentunya lebih segar dan pastinya lebih subur juga, karena memang ya mungkin ya di replace juga, jadi keladinya nanti lebih bagus lagi. Nah ini udah seperti ini kan, tadi di awal video ini keladi ini suka banget aku jenis keladi ini karena daunnya yang lumayan tebal dan juga mengkilap, dan juga ini lumayan batangnya juga, ini termasuk keladi yang kokoh kuat gitu kan, jadi nggak gampang lemas gitu kan. Ini bagus keladi kalau misalkan untuk nanti yang udah koleksiannya udah lumayan lama ya beralihnya ke seperti ini. Kalau yang baru-baru jangan jenis ini karena lumayan juga ya, harganya agak masih lumayan ada harganya juga. Dan kalau misalkan pemula ya sarankan untuk yang keladi yang banyak banget di pasaran. Jadi kalau untuk coba-coba ya nanti kalau misalkan kurang berhasil jadi nggak nyesel gitu kan. Nah ini seperti ini, kalau misalkan ada yang penasaran ini disemprot pakai pupuk apa, seperti biasa ini yang alami banget yang ada di sekitaran kita, di dapur kita, yaitu menggunakan air micin. Nah untuk ukurannya ini kan 1 liter, ya kasih aja 1 sendok teh atau juga 2 sendok teh, nggak apa-apa ya, disemprot seperti tadi. Nanti tunggu seminggu 2 minggu, nanti juga bakalan tumbuh lagi, bahkan nggak terjadi dormen sama sekali kalau misalkan dirawat yang seperti tadi. Nah udah selesai seperti ini, tinggal sabar aja tunggu, nanti juga hasilnya akan terlihat. Nah ini kalau misalkan mau ditempatkan di full sinar matahari, ini kesempatan yang bagus karena memang daunnya kan udah rontok, jadi untuk coba-coba di full sinar matahari ini cocok banget, supaya nanti kalau misalkan di full sinar matahari warnanya akan semakin keluar dan semakin cantik. Oke, ada tips berikut ini, simak aja ya.
Di akhir video seperti biasa ada tambahan, yaitu ya seperti ini, menampilkan bunga yang cantik dan juga ini adalah bunga yang lumayan bertahan, gak ada musimnya. Nah ini yang suka banget lebah madu, merawat lebah madu, dan juga yang suka apiari, ini salah satu yang direkomendasikan, yaitu recommended banget untuk ditanam atau juga memiliki tanaman seperti ini. Yang pertama, kenapa harus ini? Karena ini gak ada musimnya dan juga bunganya cantik. Nah lebah kalau misalkan lihat bunga yang seperti ini, dia suka banget dan suka ngerumunin bunga yang seperti ini. Jadi pemilik lebah madu nggak cemas nanti lebahnya akan hilang atau juga kabur. Nah ini udah ada solusinya seperti ini. Jadi lebahnya itu nggak jauh berkeliaran mencari bunga. Nah mudah-mudahan aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.